tak duri di kepalanya. Lambungnya ditikam hingga darahnya menetes sampai ke seluruh tubuhnya, hanya untuk umat manusia. Betapa siksanya kau rela untuk disalibkan demi dosa-dosa manusia. Sampai Tuhan memberkati. Halo guys. Pagi guys. Inilah dia terima mohon. Tinggal hai umat manusia, berpalinglah ke kayu salib.
ada lomba-lomba mudah untuk pengaturan. Disilakan. Terima kasih. Shalom. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan yang maha kuasa, kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkaulah sumber kehidupan, tempat kami berpaut dari dahulu, kini, dan di masa yang akan datang. Kami mohon ya Tuhan penyertaan-Mu dalam ibadah ini, kiranya jadi di dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Di pagi hari yang indah dan berbahagia ini, dalam satu suasana sukacita iman, dalam Paskah yang kedua, hari kebangkitan Yesus Kristus, kami yang terkumpul persekutuan umat-Mu membuka diri, hati, dan kehidupan kami untuk masuk dalam pelayanan firman-Mu. Kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati kehidupan kami semua, agar kebenaran firman-Mu ini mampu kami wujud nyatakan dalam perjalanan hidup ini. Karena itu Bapa berfirmanlah bagi kami, persekutuan umat-Mu yang bersyukur, sudah siap sedia menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami bawa doa permohonan syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini dalam kitab kudus perjanjian baru, Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita akan baca secara bersama-sama dengan perikop kebangkitan Yesus kita mulai. Setelah hari Sabat lewat, menjelang mingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Semua seperti telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, dan berlari cepat-cepat untuk kubur itu. Pada murid-murid Yesus, tiba-tiba Yesus berjumpa pada mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Di hari ini, hari Paskah kedua kebangkitan Yesus Kristus, mempunyai makna yang tersendiri, karena benar-benar Jemaat Ebenezer Melongwangi merayakan Paskah kedua kebangkitan Yesus Kristus dengan penuh sukacita iman. Diawali dengan pelaksanaan pawai bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Inilah satu ungkapan sukacita iman yang boleh dirasakan oleh kita Jemaat Ebenezer Melongwangi. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita persekutuan umat Tuhan bersama-sama lagi bersyukur dalam hari raya gerejawi, hari Paskah kedua, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus telah melewati kesengsaraan, penderitaan, dan kematian. Ia bangkit dan menang atas maut. Karena itu Paskah diartikan sebagai suatu proklamasi tentang kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas dosa dan maut. Paskah adalah sumber dan titik tolak iman Kristen yang telah menjadi dasar dan pusat pemerintahan orang percaya. Paskah adalah hidup dan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang selalu kita saksikan dan ceritakan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi para wanita yang datang ke kubur Yesus dan menemukan bahwa mayat Yesus tidak ada lagi, menjadi pikiran mereka khawatir. Mereka berdiam diri, termenung karena sedih, kecewa, bingung, dan terkejut, sebab mayat Yesus tidak ada lagi. Di tengah kebingungan, kekecewaan, keterkejutan, para wanita itu datanglah berita sukacita yang menenteramkan suasana. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Penegasan pemberita inilah yang menyadarkan para wanita mengenai nubuatan Yesus sendiri, mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya. Hal itu dilakukan Yesus sebelum Ia naik ke surga, dan itu semua disaksikan sendiri oleh para murid dan para pengikut Yesus lainnya. Bagi umat yang percaya, peristiwa kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa kemenangan. Kemenangan terhadap maut. Maut telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan bagi umat manusia. Dan dengan kebangkitannya dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Diaminkan? Amin. Amin. Berarti kita umat manusia telah dimenangkan dari dosa dan maut. Dia telah bangkit. Bapak Gadis, Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat peristiwa kebangkitan, maka Yesus
telah mengalahkan maut dan dosa, sehingga memberi harapan bagi manusia tentang masa depan memperoleh kehidupan bersama Dia dalam kerajaannya. Semoga kita semua persekutuan umat Tuhan di hari raya Paskah kebangkitan Yesus Kristus ini akan terus hidup dalam kasih setia Tuhan, akan terus hidup bersuka cita iman, bersyukur karena karya penyelamatan Yesus Kristus telah nyata bagi kita persekutuan umat Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk mengakhiri orang Pujian Kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan bagi dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita datang pada pelayanan persembahan. Marilah kita memberi persembahan syukur dengan sukacita, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia sendiri telah berjanji akan mengasihi setiap orang
berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, kami bersyukur sebab Engkau telah memampukan kami untuk kami memberi dengan senang hati. Apa yang kami dapatkan dalam hidup dan kerja kami adalah berasal daripada-Mu. Sebab itu berkatilah persembahan kami agar menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari NKB buku klik nomor 265 selaku orang pengetap.